Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Veronica Bapangmuti SPD dari LPTK IKIP Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 24857590. Saat ini saya akan membuat video ujian kinerja di SMP Katolik Paradita pada kelas 7 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar ini hari? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, kalau semuanya sehat, semuanya sudah sarapan, kita tes. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, satu kali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebagai orang yang beriman, sebelum kita memulai segala kegiatan kita akan mengawalinya dengan doa. Nah, doa tersebut akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan setia maju ke depan untuk memimpin kita semua di dalam doa. Jadi baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bangkit berdiri. Oke, baik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, berdiri yang sopan siap berdoa. Let's ask. Dear Lord Jesus, thank you for today. We will start our lesson. Please give our wisdom and bless our teacher. Dear Lord Jesus, thank you for today. We will start our lesson. Please give our wisdom and bless our teacher. Thank you, Lord. In the name of the Lord Jesus. Amen. Oke, terima kasih Septi. Silakan semuanya duduk. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk itu silakan semuanya dalam keadaan tenang dan dengarkan nama kalian dengan baik. Abner Domu Patimara, Hadir, Bu. Alfredson Munjuprai, Sari. Brigita Rambu Anduma, Daniel Fernando Jama, Hadir, Bu. Crisantus Gracelo Lara Paramba, Bu. Leokrita Alfrantio Salam, Hadir, Bu. Lexius Turaprai, Hadir, Bu. Makson Wahangara, Hadir, Bu. Rambu Hada Indah, Raniesti Daimana, Kolestika Kanto Kamadi, Predikson Karipiuhi, Rita Daielu, Renilda Agustina, Sandro Ongumolo, Hadir, Bu. Seltia Rambu, Septian Buki Kambumbu, Hadir, Bu. Yusrin Hana Kajawa, Delvi Panjaulu, Paskalis Umbukawa, Sari. Oke, jadi ini hari ada 2 orang yang tidak hadir, iya? Karena sedang dalam keadaan Sakit. Jadi untuk kalian yang hadir hari ini, itu kalian harus
berdiri dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan Radiesti maju ke depan untuk memimpin kita semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan semua duduk kembali. Oke, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat agar selama proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kesepakatan kelas kita akan buat. Silakan tunjuk tangan. Jadi yang buat kesepakatan kelas itu ibu dengan kalian. Jadi kita buat secara bersama. Oke, kesepakatan kelas apa yang mau kita buat? Silakan angkat tangan. Ya, Maxon. Selama pembelajaran berlangsung tidak boleh keluar masuk. Ya, selama pembelajaran berlangsung tidak ada yang keluar masuk di kelas. Kalau ada yang keluar masuk pasti nanti teman-teman yang lain tidak fokus. Oke, kita buat 3 kesepakatan ya. Kesepakatan yang kedua, siapa lagi yang bisa? Oke, Reno silakan. Selama pembelajaran berlangsung harus tertib dan jangan ribut. Ya, selama kita belajar kita harus tertib, kita tidak boleh ribut. Kalau tidak tertib, tidak ribut, berarti tidak dengar sudah itu materi sebentar. Oke, tambah satu lagi. Ya, silakan Rambu Indah. Semua siswa harus aktif saat diskusi kelompok. Ya, semua siswa harus aktif saat diskusi kelompok. Jadi, seandainya ibu kasih tugas kelompok, semua itu harus ikut kerja ya. Jangan hanya sama-sama dulu, tapi tidak kerja sama-sama. Artinya, yang kerja hanya satu orang, yang lain tidak kerja. Jadi, kalau kita sudah bentuk kelompok itu, semua harus kerja sama. Kalau kerja sama pasti nanti hasilnya kamu itu pasti baik. Oke? Ya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira saat kita mandi pagi itu menggunakan air dingin apa yang kalian rasa? Ya, Selo. Badan kita merasa dingin. Ya, badan kita merasa dingin. Kan kita mandi pakai air dingin. Kalau kalian makan gula-gula rasanya apa? Ya, Leo. Manis. Ya, kalau kita makan gula-gula rasanya manis. Terus, kalau kalian lapar kalian harus apa? Rita? Makan. Kalau kita haus, apa yang harus kita minum? Ya, Radiesti? Air. Oke, pasti penasaran. Kira-kira
mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Kita mulai dari yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Ya, oksigen ini digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Jadi saat kalian bernafas, itu udara atau oksigen yang masuk di dalam tubuhnya kalian itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Oksigen tersebut diubah menjadi zat makanan. Sehingga zat tersebut diubah atau diolah menjadi energi secara kimia. Terus untuk apa ini energi kimia? Untuk kita manusia sehingga kita bisa melakukan aktivitas, karena di dalam tubuhnya kita ada yang namanya energi. Yang kedua itu bergerak. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut dengan alat gerak. Nah, apa saja alat gerak? Berupa kaki, sirip, dan sayap. Kalau manusia itu bergerak atau berjalan menggunakan apa? Kaki. Nah, terus yang kedua itu sirip. Kira-kira apa yang menggunakan sirip untuk bergerak? Ya, hewan. Hewannya apa ini, Sandro? Ikan, betul. Kalau sayap? Burung. Ya, burung. Jadi kita sudah tahu masing-masing alat gerak dari manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan meskipun dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu dengan yang lain. Jadi makhluk hidup yang manusia, hewan, dan tumbuhan beda-beda dia punya makanan. Jadi tidak sama Lalu makanan berfungsi untuk bertahan hidup, menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuhnya kita. Jadi makanan dan minuman yang masuk ke tubuh manusia itu ada fungsinya, bukan hanya sekedar dimakan selesai. Jadi makanan tersebut akan diolah oleh tubuh dan ada fungsi dan manfaatnya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Ciri yang keempat, peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, rasa, dan lain-lain. Nah, nyambung tadi tuh dengan yang Ibu tanya. Kalau mandi pagi pakai air dingin itu rasa apa? Rasa dingin. Nah, itu karena cirinya kita sebagai manusia peka terhadap rangsangan. Terus tadi Ibu juga tanya, kalau kita makan permen rasanya manis. Karena kita mempunyai lidah. Lidah itu berfungsi sebagai organ untuk
bertindak atau melakukan proses reproduksi, proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Ya, berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi itu adalah proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Jadi, ada yang namanya perkawinan sehingga dapat menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Jadi pasti di antara kalian ada yang mengikuti sifat ibu atau ayah, ada atau tidak? Ada. Nah, kenapa bisa ada? Karena kalian mewarisi sifat dari orang tua. Oke, yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Silakan Brigita baca itu. Untuk melakukan proses biokimia dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolis tubuh disebut dengan ekskresi. Ya, jadi yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimia dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Jadi racun-racun yang ada di tubuhnya kita dikeluarkan melalui apa? Nah, melalui proses metabolisme yang disebut dengan ekskresi. Jadi pada ekskresi ini segala racun yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan. Seperti mengeluarkan urin, buang air besar, mengeluarkan keringat. Nah, itu yang dinamakan sistem ekskresi. Ya. Ciri makhluk hidup yang terakhir atau yang kedelapan adalah beradaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan beradaptasi? Nah, beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jika tidak mampu beradaptasi, maka makhluk hidup akan sulit bertahan hidup, bahkan dapat mengalami kepunahan. Jadi, contohnya kita manusia, kita tidak bisa beradaptasi. Berarti, contoh di kelas, kan pas pertama masuk baru saling kenal. Berarti kita harus menyesuaikan diri, kita harus berkenalan dulu, baru kita biasa toh dengan teman-teman. Nah, contohnya juga tumbuhan. Kamu tahu tumbuhan kaktus? Tahu. Kenapa di tumbuhan kaktus dia bisa hidup di padang gurun? Karena dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kalau dia tidak mampu beradaptasi di lingkungan yang tandus, dia tidak akan bisa apa? Hidup. Ya, sekian materi kita. Ibu akan memberikan video pembelajaran pada kalian. Nanti kalian akan menonton video tersebut. Dan sebelum menonton, siapa
yang ketiga, ada suruhan juga di situ. Buatlah anak panah berdasarkan kotak yang tersedia sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kotaknya kan di sini. Nah, misalnya yang pertama tumbuh dan berkembang. Berarti harus cari gambar yang menunjukkan tumbuh dan berkembang. Baru dibuat anak panah. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Silakan buka halaman terakhir. Nah, di halaman terakhir itu ada suruhan juga. Buatlah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya bernafas. Kalian tulis sudah bernafas, contohnya seperti ini. Tumbuh dan berkembang juga begitu. Peka terhadap rangsangan, seperti ibu sudah jelaskan tadi itu. Kalau peka terhadap rangsangan yang mencontoh apa-apa. Seperti itu ya? Bisa ngerti? Bisa. Oke. Silakan kalian kerja itu. Setelah kerja nanti kita akan presentasi di depan. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silakan tanyakan ke ibu. Semua harus kerja sama ya. Ingat di halaman depan itu tulis nama lengkap. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan.
Disconnected. Perhatikan itu gambar harus teliti ya. Kalau ada pengertian yang pegang terhadap rasa bagaimana, berarti dia bisa harus tahu supaya bisa isi dia punya pamer. Ada selesai. Ya? Sudah atau belum ini? Belum.
Sudah semua? Sudah. Oke. Kita akan lanjut dengan presentasi ya. Siapa yang belum? Kelompoknya siapa yang belum? Oh, kelompok 4. Ya, kelompok 4 bisa kerja sambil. Oh iya, kita tunggu kelompok 4 dulu. Sudah.
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, sebelum kami mulai presentasikan, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Politika Kandung Maju, biasa dipanggil Swastika. Perkenalkan, nama saya Zanzibar Rojaka, saya dipanggil Sofia. Perkenalkan, nama saya Daniel Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Dasius Barokari, biasa dipanggil. Yang pertama, tuliskan informasi penting yang kalian peroleh setelah menonton video pembelajaran. Berkembang adalah yang terjadi pada makhluk hidup. Berkembang biak adalah perpindahan tempat, menggariskan sifat lingkungan. Teka terhadap rangsangan, misalnya pada saat kita mandi kita akan merasakan dingin. Bernapas adalah proses menghirup udara, mengeluarkan zat sisa, misalnya mengeluarkan keringat, buang air besar, mengeluarkan urin. Bertumbuh dan berkembang seperti bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua atau mahasiswa. Pertanyaan yang kedua, buatlah penampakan pada tentang kotak yang tersedia sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, diangkat lagi ke gambar. Gambar yang pertama, Menentukan makanan dan minuman. Gambar yang kedua bergerak. Yang ketiga berkembang biak. Yang keempat berkata bersama. Yang kelima bernapas. Yang keenam tumbuh dan berkembang. Dari makhluk hidup. Untuk bernapas. Tujuan bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan daun melalui stomata. Ikan bernapas menggunakan lisan. Contoh memerlukan makanan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kita makan saat rasa lapar. Contoh peka terhadap rangsangan. Kita dapat mencium, menghirup aroma wangi melalui indera penciuman atau hidung. Berkembang biak contohnya berkembang biak dengan cara sifat atau bertelur. Sekian dari saya. ya, mungkin ada yang mau bertanya. Kenapa ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke, kalau tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Silakan. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Selamat pagi Bapak Guru beserta teman-teman sekalian. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan tentang pekerjaan kami, pekerjaan kelompok kami. Untuk itu
Contoh yang kedua, dekat ada sang. Saat mandi pagi, Anda merasa dingin karena air dalam mandi suhunya dingin. Contoh yang ketiga, memerlukan makanan. Jadikan selalu sarapan pagi saat ke sekolah agar memperoleh energi saat belajar. Tepuk tangan. Ya,
Manusia saat berolahraga akan mengeluarkan keringat. Ya, tambah lagi satu, tapi itu kan sudah dibacakan. Ya, mungkin contoh lain yang dia dimaksud. Ya, contoh lain itu mengeluarkan urin. Ya, mengeluarkan urin dan buang air besar. Apa benar? Ada yang bertanya? Puas. Oke. Ya, silakan duduk. Ya, jadi tadi semua kelompok sudah maju, ya. Jadi ada beberapa kelompok yang jawabannya masih keliru. Jadi untuk penempatan anak panah itu belum terlalu sesuai atau belum benar. Tapi itu kita bisa perbaiki bersama, ya. Ya. Sekarang kita bahas dulu. Tadi poin-poin penting apa yang kamu dapat dari video pembelajaran? Ada poin-poin ciri-ciri? Berapa tadi? 8. Yang pertama apa? Nafas. Lanjut terus. Yang kedua minuman. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima berkembang. Yang keenam mereka telah berkembang. Yang ketujuh menurunkan tersisa. Yang kedelapan ya. Terus yang kedua. Jadi gambar yang pertama itu adalah membutuhkan makanan. Gambar yang kedua bergerak. Yang ketiga itu berkembang biak. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima bernafas. Yang terakhir itu ya. Yang terakhir contoh dari ciri-ciri makhluk hidup, bernafas. Siapa yang buat contoh bernafas tadi? Ya, silakan baca kembali. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ya. Ada lagi yang buat contoh? Ya, burung bernafas dengan kantung, udara. Ikan bernafas dengan bisa. Oke, tumbuh dan berkembang. Siapa yang buat contoh tumbuh dan berkembang tadi? Silakan Selo. Proses dari bayi sampai dewasa dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, muda, atau masa tua. Ya, betul. Terus peka terhadap rangsangan. Silakan kelompok Rita. Pertama, daun putri maru akan menutup saat disentuh. Yang kedua, saat minum minuman manis kita akan merasakan manis. Ya. Contohnya, sudah tahu semua itu nih tumbuhan putri malu? Sudah. Kalau kita sentuh daun langsung tahu. Itu karena dia peka terhadap rangsangan. Terus contoh yang kedua, kalau Saat minum minuman manis kita akan terasa manis. ya, saat kita minum minuman manis pasti yang kita rasa Manis. itu juga termasuk contoh peka terhadap rangsangan. Terus memerlukan makanan. Contoh pertama, untuk dapat beraktivitas dengan baik, manusia memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Yang kedua, hewan dan manusia bergantung dengan makhluk hidup lain karena tidak mampu membuat makanan sendiri. Ya, jadi makanan yang kita makan itu untuk menghasilkan energi. Berkembang biak. Ya, silakan. Manusia berfungsi untuk mempertahankan keturunannya. Ya, manusia berfungsi untuk mempertahankan keturunannya. Yang terakhir sistem ekskresi. Contohnya Manusia saat berolahraga akan mengeluarkan keringat. keringat. Manusia mengeluarkan zat sisa seperti buang air besar dan urin. Ya, manusia akan mengeluarkan zat sisa seperti urin dan
Silakan jawaban yang benar menurut kalian. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama, kelas. Tinggal pilih jawaban yang benar, terus dihitam. Sudah bisa langsung kumpul ya. Yang sudah berangkat tangan dari bunga langsung ambil kertas. Sudah 3 orang yang sudah, yang lain. Sehingga tulis nama dengan kelas. Kelas 7A dengan nama lengkapnya kalian. Nama lengkap dengan kelas. Ya. Siapa lagi yang belum? Tinggal? Oke. Presentasi kita sudah skip di KPD. Sekarang kita akan membuat kesimpulan akan keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Jadi ibu minta 1 orang perwakilan. Siapa yang bisa? Ya, Septi di situ saja Septi. Ya. Oke, Septi silakan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, hari ini kita belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tersendiri. Terdapat beberapa ciri-ciri pada makhluk hidup, yaitu yang 1. Bernapas, 2. Bergerak, 3. Tumbuh dan berkembang, 4. Berproduksi,
atau berkembang biak, 5 mampu beradaptasi, 6 peka terhadap rasa, 7 mengeluarkan zat sisa metabolisme, 8 membutuhkan makanan dan minuman. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk salut dulu buat Seth. Silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus makhluk hidup ada berapa 3 komponen utama tadi? Manusia, Hewan, dan Tuhan. Terus makhluk hidup memiliki ciri-cirinya masing-masing. Ada 8 tadi. Yang pertama bernafas, bergerak, berkembang biak, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, dan membutuhkan makanan dan minuman. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau selain menyenangkan, apa lagi yang kalian rasakan hari ini? Apa yang kita dapat hari ini? Ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, pintar. Oke, jadi minggu depan kita bertemu lagi di hari yang sama, tapi pada materi selanjutnya. Jadi materi kita minggu depan adalah tentang pengelompokan makhluk hidup. Ingat ya, minggu depan kita akan bahas tentang